Bab 2921 Pola. Sangat tidak mungkin untuk memanfaatkan kemampuan tikus dan tikus untuk memanfaatkan tangan dewa ini. Itu wajar untuk membawa mereka pergi. Ling Frost, teriak Luo Zeng. Ling Frost mengangguk, dan berjalan ke depan tangan darah, kotak di tangannya muncul, dan kedua tangan darah diserap oleh cincin kumis. Tikus dan tikus juga sangat menarik dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Setelah Ling Frost meletakkan darah di tangannya, mereka sekali lagi menatap tiga hati di atas lorong. Saya tidak tahu bagaimana hati kaki tangan harus dibagikan, kata salah satu tikus. Head of Heaven sepertinya tidak menggunakan hati kawan, dan sekali barang ini dibawa, dia akan mengorbankan dirinya, hehe, kata telinga yang lain. Atau tiga hati ini dicadangkan oleh tikus kita. Setelah pelelangan, bagaimana dengan membelah jiwa-jiwa ke langit? Permintaan semacam ini terlalu serakah, dan hanya tentang keluarga telinga dan tikus yang bisa mengatakannya tanpa hati merah. Apakah kamu ingin wajah? Ling Xuang mencibir. Luo Zeng juga menggelengkan kepalanya. Aku satu dengan Ling Xuang dan yang lainnya adalah telinga dan tikusmu. Dia tidak berdiskusi dengan telinga dan mouse, Luo Zeng benar-benar dapat mengambil hati ketiga kaki tangannya. Lagi pula, dia memilih untuk bekerja sama dengan telinga dan tikus, hanya untuk membantu tikus dan tikus melewati dinding. Adapun apa yang bisa diperoleh di kuil surga, itu sepenuhnya tergantung pada keterampilan. Tanpa Luo Zeng, mereka tidak mengatakan bahwa mereka melihat tiga hati, dan 19 bagian tidak dapat dilewati. Kekuatan komprehensif Yuan Zhu lebih kuat daripada tikus. Itu juga terjebak di dinding lorong. Mencicit. Selain menyetujui rencana ini, telinga dan mouse tidak memiliki ruang untuk melihat ke belakang. Luo Zeng menggandakan kakinya dan melompat, lengan memeluk salah satu hati. Saat dia membanting lengannya dan membantingnya ke bawah, jantung terputus dari pembuluh darah di bagian atas saluran, dan dia dihancurkan olehnya. Hei, hei. Setelah jantung meninggalkan pembuluh darah, ia masih berkedut dan bergegas keluar, tetapi patah hati mulai sembuh dengan cepat dan darah berhenti. Setelah menontonnya, Luo Zengcai menyerahkan hati kepada Ling Xuang. Sekelompok telinga dan tikus hanya dapat melihat Ling Frost untuk memasukkannya ke dalam cincin sumi. Kemudian Luo Zeng mengambil cincin Mas Have kedua dan ketiga dari atas dan menyerahkannya kepada Ling Xuang dan telinga tikus. Panen ke jalan ke-19 sangat bagus, tetapi tangan darah dan hati kaki tangan tidak cocok untuk Luo Zeng. Hati kaki tangan sangat kuat, tetapi Anda harus mengorbankan hidup Anda, yaitu, satu kehidupan dan satu kehidupan. Kemampuan ini tidak untuk digunakan sebagai pilihan terakhir. Jika itu membawa bagian dari sisi lain surat ini, itu juga mengambil arti sebenarnya dari pintu Luo Zeng. Lagi pula, pada tahap ini dia hanya bisa membawa 3 potong sisi lain dari token. Adapun dua tangan dewa, meskipun tikus dan tikus tidak membantu untuk mengevaluasi, tetapi Luo Zeng memperkirakan bahwa benda ini harus menjadi bagian atas barang, tidak terlalu konsisten dengan persyaratan Luo Zeng. Pada kesempatan pergi, Luo Zeng melihat wajah besar di atas lorong. Wajah raksasa ini masih berteriak, saya tidak tahu apa pesannya, meskipun wajahnya besar, tetapi seperti wajah lainnya, setelah kehilangan tangan itu, menjadi tidak berdaya. Titik 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 titik. Titik 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 titik. Dalam ke-11. Di kedua sisi lorong duduk jongkok dengan tinggi setengah manusia. Kaki dan punggung kokoh ini telah diintegrasikan ke dalam dinding, seolah-olah tertanam di dalamnya. Setiap mata yang licik memiliki secercah cahaya samar, mengawasi jiwa-jiwa di lorong itu dengan tenang. Phoenix bernyanyi, dan berjalan perlahan, katanya. Meskipun di depan kuil surga, Feng Ge dipukul oleh keluarga beruang, tetapi itu tidak mempengaruhi suasana hatinya, dan dia memutuskan bahwa segala sesuatunya harus terus berlanjut. Tidak masalah, jawab Feng Ge dingin. Kakinya masih bersinar dengan cahaya biru redup, yang merupakan jiwa dari keluarga beruang. Semua orang di kuil surga tidak dapat meninggalkan sisi lain. Apakah itu terikat oleh belitan jiwa adalah signifikansi alami kecil? Dia tidak terburu-buru untuk memurnikan sutra yang menyayat jiwa. Setelah beberapa saat, yang menyayat jiwa secara alami akan gagal. Cekikikan. Ketika murid-murid Tiangong terus menembus lorong ini, tulang rahang capung kecil yang tertanam di dinding tiba-tiba membuka dan menutup, dan tiba-tiba seekor cacing tipis dibor dari mulut kecoa. Hati-hati. Dia memainkan kewaspadaan 12 poin di belakang Feng Ge. Melihat visi ini muncul, saya bergegas ke lagu Phoenix untuk pertama kalinya. Namun, bentuk lagu Phoenix tiba-tiba bergoyang, dan tangan kanannya melakukan tendangan voli, dan cahaya keemasan menghantam cacing berkaki 100 itu. Suara bantingan kecoa dihancurkan menjadi abu oleh kremasi kalajengking emas. Kamu terlalu berani, Feng Ge menggelengkan kepalanya. Di masa lalu, dia melihatnya sebagai satu-satunya lawan di istana surgawi. Dia mengangkat bahu dan tersenyum tak berdaya.
Jika Anda tidak begitu sembrono, Anda tidak akan begitu gugup sama sekali. Hantu itu tahu apa yang tersembunyi di kuil surga, dan adalah mungkin untuk secara tidak sengaja menghancurkan semua orang. Hei! Pada saat inilah suara halus datang dari belakang. Kaki seorang murid Tiangong digigit ibu jari kecoa. Jiwa murid hari ini, cahaya ungu asli, mulai menjadi hitam dan hitam. Dia bahkan tidak bereaksi, dan seluruh jiwa berubah menjadi asap hitam, yang melayang di sepanjang bagian atas lorong. Hati-hati. Jangan digigit oleh 100 serangga. Benda ini sangat beracun. Lihat, mulut kecil itu terbuka. Kecoa kecil di kedua sisi lorong membuka jongkok, dan 100 cacing panjang keluar dari mereka, bergegas dari dinding dan tanah. Melihat akhir dari murid Tiangong yang digigit cacing 100 kaki, hati semua orang menyeramkan. Kamu, ikut aku, kata Feng Ge di depan. Dia bergegas sepanjang jalan, tangannya terus melambai, dan cambuk suci yang menyebar dari tangannya terus-menerus berteriak, dan para murid Tiangong mengikutinya untuk berlari ke depan. Dalam ketujuh. Gadis kecil Teran berhati-hati untuk bergerak maju di bawah perlindungan saudara-saudaranya. Jumlah mereka terlalu kecil, kekuatan mereka lebih lemah, dan mereka secara alami memilih cara ketujuh yang paling mudah. Bahkan, sebagian besar dari 19 jalan telah memilih jalur ini. Alien telah melewati langkah pertama dan telah membersihkan rintangan di depan. Secara alami tidak ada bahaya bahwa mereka akan berjalan pada akhirnya. Setiap kali mereka berjalan keluar dari jarak 10 kaki, mereka akan mengirim satu orang ke sudut dan menggambar pola di dinding dengan kekuatan jiwa. Apakah ini yang pertama? Salah satu dari mereka bertanya. Yang ke-371, kita baru setengah jalan, jawab orang yang menulis pola itu. Bab 2922 Teras. Petunjuk itu seharusnya benar, ayolah, kata salah satu Terans. Gadis Teran kecil itu berkata, saudaraku, jika petunjuknya benar, bukankah telinga dan tikus itu salah? Adik gadis kecil itu mengangguk. Yah, telinga dan tikus ingin menggunakan tubuh untuk menghancurkan dinding, yang pasti akan menyebabkan bencana yang tak terbayangkan. Lalu mereka akan mati. Tubuh itu, tanya gadis kecil itu. Ini akan mati, kata adik gadis kecil itu. Gadis kecil dari kelompok etnis itu sedikit tertekan ketika dia mendengar kata-kata kakaknya. Setelah mendengar daging dan menyebut Jiuli, gadis kecil di hati membangkitkan rasa kedekatan. Dia selalu merasa bahwa orang ini memiliki hubungan dengan Jiuli. Sangat disayangkan bahwa saya meninggal di kuil surga. Apakah kamu ingin mengingatkannya? Tanya gadis kecil itu. Kakaknya mencibir, jangan katakan jika dia akan mempercayai kita, bagaimana kita menjelaskan asal-usul petunjuk ini. Katakan padanya bahwa kita adalah keturunan Jiuli, memperlihatkan identitas kita. Ketika saudara laki-laki itu mengatakan ini, dia tiba-tiba diam. Sejak jatuhnya Jiuli, mereka bersembunyi di Tibet hampir sepanjang hari. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah sedikit tenang, tetapi saya selalu hidup dalam kegelapan. Sulit untuk mengekspos identitas mereka di sisi lain bang. Mereka secara alami dapat berlatih di dalamnya. Namun, identitas orang Jiuli sangat sensitif dan tidak boleh diungkapkan dalam keadaan apapun. Pejalan kaki itu terus bergerak maju, menggambar pola aneh di lorong itu. Meskipun beberapa benda ganas di lorong itu dibersihkan oleh orang-orang di depan, kecepatan beberapa dari mereka terlalu lambat. Setelah waktu yang lama, ada cahaya redup di lorong itu. Di kedua sisi dinding, penyihir cian seukuran kepalan tangan dibor. Meskipun jalan ketujuh adalah bagian paling sederhana, keluhan biru ini juga sangat berbahaya. Ketika banyak alien lewat, banyak jiwa yang mati di tangan keluhan biru. Alien hampir membunuh masa lalu. Hei! Setelah keluhan biru keluar dari dinding, mereka mengerumuni mereka. Saudara! Setelah gadis Teran merasakan napas, dia tiba-tiba panik. Grit, Dusting, kakaknya sangat tenang. Orang-orang Jiuli sangat siap. Meskipun mereka adalah yang pertama memasuki kuil surga, mereka sangat akrab dengan bagian ini dan bahkan keluhan biru. Seseorang mengambil bubuk perak dari cincin kumis. Oh, memberikan bubuk perak kepada semua orang, dan permukaan jiwa mereka berkilauan dengan kilau perak cerah. Pada saat ini pemandangan aneh muncul, dan keluhan biru itu tampaknya menjadi lalat tanpa kepala. Mereka jelas merasakan nafas roh matahari ini, tetapi mereka tidak dapat menemukannya bahkan ketika mereka dekat, mereka hanya dapat melayang di atas kepala mereka. Bubuk sisik perak ini benar-benar efektif, pria bernama Kisi itu tertawa. Sekelompok orang berjalan di bawah mata keluhan biru. Setelah lebih dari 10 kaki, beberapa orang mulai menggambar pola. Karena bubuk kerak perak telah digunakan, itu sudah cukup untuk memastikan keamanannya. Untuk meningkatkan kecepatan, mereka meninggalkan satu orang untuk menggambar pola, dan kemudian menunggu sampai pola digambar sebelum mengejar tim. Di bawah pola seperti itu, kecepatan kemajuan secara alami meningkat. Setelah lama bekerja,
mereka akhirnya mencapai ujung lorong. Yang ke-9 dan 49, ini yang terakhir, kata salah satu dari mereka sambil berlutut dan menggambar pola. Ketika pola itu digambar, saudara laki-laki gadis kecil itu berkata, "Kamu akan kembali." Ketika dia selesai, dia membuka telapak tangannya, menggambar garis tipis dan panjang di tengah telapak tangannya, yang terlihat agak mirip dengan sisi lain dari kunci. Setelah dia meletakkan telapak tangannya pada pola itu, pola pertama di pintu masuk ke jalur ketujuh mulai memancarkan cahaya keemasan samar. Hei! 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 Pola pertama. Pola kedua. Pola ketiga. Pola seluruh saluran mulai bersinar secara berurutan, dan itu menjadi rantai panjang ribuan kaki. Setelah pola ke-9 keempat ketiga diterangi, seluruh bagian mulai bergetar hebat. Getaran dari lorong itu ditransmisikan ke seluruh kuil surga, dan orang-orang yang telah melewati lorong itu merasakan keterkejutannya. Sepertinya datang dari belakang. Bukankah salurannya runtuh? Bawa dia, bagaimanapun, kita sudah masuk. Kita harus kembali. Orang-orang ini berkata begitu, tidak ada yang mau kembali dan menyelidiki. Gemuruh. Seluruh jalan ketujuh terus-menerus terdistorsi, dan kelompok mereka juga terguncang oleh pengkhianat, dan keluhan biru yang ada di mana-mana mengalir ke dinding. Setelah proses memutar berlanjut beberapa saat, dinding di kedua sisi mulai menyempit, dan pada saat yang sama, terdengar suara, dan dinding di sisi orang membuka satu pintu dengan sendirinya. Mata orang-orang Jiuli menatap ke pintu. Apakah itu gadis kecil atau siapapun, ada sedikit kehalusan di mata. Ada patung kecil di pintu, yang sama dengan patung di aula kuil surga, tetapi detailnya agak berbeda, dan 3 batu giok oval ditempatkan rapi di depan patung. 3 warna batu giok berbeda, cian, merah dan ungu. Adik gadis kecil itu membungkuk pada patung di pintu. Dewa ketujuh dari surga, tolong maafkan aku karena mengganggu. 19 bagian dari kuil surga mewakili 19 dewa dari keluarga Mitian. Kemudian dia melangkah melewati pintu masuk dan mengeluarkan 3 warna batu giok. Kemudian pintu itu dijepret dan ditutup kembali. Dindingnya menyatu menjadi satu, dan tidak ada bekas jahitannya. Setelah Luo Zeng dan Ling Xuang meninggalkan tanggal 19, mereka adalah deretan tangga ke bawah. Itu sudah mencapai bagian tengah kuil surga, dan tangganya adalah halaman yang kosong dan luas. Ada berbagai jenis tanaman di sisi lain halaman. Yang paling mencolok adalah pohon willow besar di tengah. Apa yang orang-orang itu lakukan? Luo Zeng bertanya dengan aneh pada Liu Su. Pohon willow ini menggantung ratusan cabang, dan di ujung cabang, jiwa heteroseksual mengambil mengisap serakah ke dalam mulut. Mereka sedang menghisap saripati willow yang suci, jelas si tikus telinga. Sebelum anomali di bidang gelap, salah satu tujuan Yang Shen di sisi lain untuk membuka kuil surga adalah pohon willow ini. Efek dari esensi willow suci mirip dengan jiwa, dan bahkan efeknya sedikit lebih baik. Alasan mengapa jiwa-jiwa alien yang bergegas ke lorong adalah untuk mengambil langkah maju dan menempati cabang, mengisap esensi sumsum suci yang suci. Bagaimanapun, esensi willow suci terbatas. Roh-roh jiwa yang tidak dapat menempati cabang willow mencari kecoa di halaman. Beberapa tanaman langka juga dapat memiliki tanda unik di sisi lain. Jika Anda beruntung, Anda juga bisa mendapatkan sesuatu. Bab 2923 Dinding Tipis. Jiwa Luo Zeng mengkristal dalam banyak hal, dan tentu saja dia tidak tertarik pada sumsum suci yang suci. Setelah pejalan kaki menuruni tangga, mereka menyeberang jalan di tengah halaman. Apakah itu alien yang merokok bubur suci yang suci, atau mabuk matahari dari sisi lain di halaman? Mereka semua fokus pada Luo Zeng. Mereka menghabiskan 1 juta dewa sebelum mereka bisa memasuki kuil surga. Jika Anda hanya berkeliaran di sekitar halaman, tentu saja, nilainya tidak dapat dikembalikan. Beberapa jiwa alien telah melintasi halaman dan mencari jalan menuju kegelapan, tetapi kebanyakan dari mereka menunggu di sini. Terlalu berbahaya untuk menjelajahi bagian kedua kuil. Mereka tidak cukup tahu tentang kuil surga. Tidak ada bedanya dengan terlihat seperti lalat tanpa kepala. Gerbang kuil surga dibuka oleh tikus, dan tubuh Luo Zeng tampaknya memiliki kesepakatan dengan tikus dan tikus. Plot mereka tentu tidak kecil, sehingga sebagian besar alien tinggal di halaman. Tujuan utamanya adalah untuk berpikir. Ikuti telinga dan mouse dan Luo Zeng. Jadi ketika tikus dan singa dan kedua pria itu berjalan melalui halaman bersama, jiwa-jiwa asing ini menyerahkan esensi willow suci, dan jiwa-jiwa dari sisi lain di halaman mencari jiwa-jiwa dari sisi lain. Luo Zeng masih tidak memiliki apa-apa, diikuti olehnya, telinga dan tikus sangat tidak senang. Hei. Telinga dan tikus memilih untuk memasuki kuil surga, dan mereka tidak ingin dikaitkan dengan jiwa-jiwa asing ini. Saya tidak berharap jiwa-jiwa asing ini begitu baik, dan mereka tidak berencana untuk menemukannya sendiri.
Mereka ingin menikmati kesuksesan itu. Hai, jangan ikuti kami. Salah satu tikus jantan dan betina berbalik dan berkata bahwa mereka sangat tidak puas dengan jiwa alien ini. Di luar kuil surga, telinga dan tikus memiliki keputusan akhir. Bagaimanapun, tikus dan tikus membuka pintu mereka, dan mereka dilengkapi dengan larangan yang kuat. Tapi setelah memasuki kuil, alien tidak akan terlalu sentimental ke telinga dan tikus. Tikus, cari tahu sedikit, kami membayar jiwa dan... Kuil surga ini bukan rumahmu. Anda baru saja membuka pintu. Kemana saya ingin pergi, siapa yang akan mengikuti Anda? Petik 2. Betul sekali. Omong-omong, terjadi begitu saja, hei. Jiwa antar ras telah berteriak untuk sementara waktu, dan tikus tidak punya pilihan selain meminta bantuan Luo. Hai, Tuhan, kamu bisa mengusir orang-orang ini. Di kuil-kuil surga, mereka hanya bisa mengandalkan Luo Zeng. Luo Zeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum, itu juga masuk akal. Bagaimanapun, mereka membayar 1 juta jiwa. Petik 2. Mencicit. Telinga dan tikus ini cukup tertekan. Saya tahu bahwa mereka tidak akan menjual tiket. Saya hanya membiarkan Anda pergi dengan telinga dan mouse. Meskipun mereka mendapatkan banyak jiwa, bahkan lebih penting untuk memasuki domain gelap. Benar-benar tidak ada cara saat ini, dan hanya jiwa asing yang bisa ditinggalkan. Ada 6 jalan di belakang halaman, yang mengarah ke 6 menara di belakang kuil surga. Ke-6 menara ini juga bisa dilihat di luar candi. Tikus telinga meminta Luo Zeng untuk memilih jalan paling kiri. Butuh waktu lama untuk langsung masuk ke menara. Jiwa-jiwa alien itu juga berada dalam bayang-bayang, diikuti oleh tren, diikuti oleh menara. 6 menara kuil surga disebut 6 harta karun. Setiap menara memiliki 29 lantai, semakin sulit. Selama ini belum ada yang naik ke puncak menara, hehe. Setelah memasuki menara, telinga dan tikus juga memberikan pengenalan singkat kepada Luo Zeng. Bagian atas menara harus memiliki token yang luar biasa. Saya pernah ke lantai 16, batasnya, saya punya surat di atas. Ya Tuhan, kamu benar-benar naik 16 lapisan. Telinga dan tikus diperkenalkan ke Luo Zeng, dan alien di sela. Kepala bengkok bertelinga dan tidak puas berkata, menara itu pasti memiliki harta yang bagus. Kalau naik pasti panen banyak, jangan lewatkan kesempatan ini. Kesempatan untuk menjelajahi menara tersisa untuk waktu berikutnya, hehe. Jiwaku dalam keadaan buruk, tidak cocok untuk naik. Petik 2. Petik 2. Jiwa-jiwa alien yang bertekad untuk mengikuti Luo Zeng, tidak sama sekali. Tikus dan tikus menggelengkan kepala, dan ada pertukaran, mencicit. Mereka mungkin mengerti bahwa mereka tidak bisa menjauh dari orang-orang ini, dan sekarang mereka hanya bisa bertindak. Salah satu telinga tikus berjalan ke tepi bagian dalam menara, dan ekor tikus diangkat, berubah menjadi pisau datar, dan dipotong ke tanah untuk sementara waktu, dan sebuah kotak kecil muncul di tanah. Tikus itu menusuk ekornya ke dalam kotak dan membantingnya ke bawah. Sebuah pintu kecil yang diikat dengan sabuk ditarik oleh tikus. Masih ada pintu. Apakah itu pergi ke bawah tanah? Saya selalu terkejut bahwa harus ada bagian di belakang kuil surga, tetapi saya belum dapat menemukan jalan itu. Saya tidak berharap itu disembunyikan di menara pertama. Petik 2. Rahasia ini hanya diketahui oleh telinga dan tikus, dan ras lain sangat terkejut melihat alam. Membuka pintu kecil, yang menunjukkan jalan ke bawah. Jiwa-jiwa antar ras itu tidak memperjuangkannya, dan diam-diam memperhatikan Luo Zeng, Ling Xuang dan telinga dan tikus secara bergantian. Mereka baru saja memasuki lorong, semua jiwa antar ras alien bergerak, pemandangan tiba-tiba menjadi bingung, dan bahkan jiwa-jiwa bergerak. Luo Zeng, yang berada di garis depan, mendengar gerakan dari atas dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lorong bawah tanah ini tidak panjang, tetapi jaraknya lebih dari 100 kaki, di ujung lorong adalah ruang bawah tanah, di mana deretan batu besar berbentuk aneh ditempatkan. Batu-batu ini sangat halus, tetapi bagian tengahnya memiliki depresi elips. Depresi ini tampaknya awalnya bertatahkan sesuatu, tetapi sekarang kosong. Segera setelah mereka menandatanganinya, ribuan jiwa antar ras juga pergi ke ruang bawah tanah. Meskipun ruang bawah tanahnya luas, lebih dari 1000 orang antar ras berkerumun di dalamnya, yang tentu saja cukup ramai. Telinga dan tikus juga keluar dari kotak, dan langsung berkata kepada Luo Zeng, hei, ini adalah dinding. Hancurkan saja temboknya dan kamu bisa memasuki lorong gelap. Ketika Anda mendengar telinga dan mouse menyebutkan domain gelap, banyak jiwa alien juga bersemangat, ini adalah tujuan semua orang. Ini temboknya. Luo Zeng pergi ke depan dinding, mengulurkan tangan dan dengan lembut menggoresnya di atas, dan permukaan logam bersinar di dinding. Dinding ini mirip dengan bahan yang digunakan untuk membangun kuil surga, dan harus dari logam campuran. Saat Luo Zeng dengan lembut mengetuk dinding, gema yang tajam terdengar. Menurut suara ini, tikus tidak berbohong.
Dindingnya memang tipis. Panggilan. Dia menghadap dinding dan melangkah mundur. Kekuatan mulai berkumpul di tangannya, dan sebuah pukulan menghantam dinding. Bab 2924 Baju Besi, Ledakan. Pukulannya menghantam, dan suara tumpul datang dari tembok, tidak pecah seperti tembok batu biasa. Dinding yang diresapi logam sangat kuat dan sulit untuk tenggelam. Tidak patah. Kekuatannya sedikit lebih buruk. Ini sudah kuat, beberapa pukulan lagi pasti akan patah. Ribuan jiwa penuh warna gugup, terutama telinga dan tikus. Terakhir kali mereka menjelajahinya, mereka mencoba segala cara dan bahkan menggunakan kekuatan tabu. Tetapi kekuatan jiwa terlalu lemah, dan tidak mungkin untuk mengguncang tembok dan akhirnya kembali tanpa hasil. Sekarang Luo Zeng hanyalah pukulan, dan depresi di dinding memang tidak mengecewakan. Tembok ini lebih keras dari yang saya kira, kata Luo Zeng dalam hati. Tanpa terlalu banyak keraguan, Luo Zeng melangkah maju dan meninju dinding. Ledakan. Dengan suara yang tumpul, depresi mendorong ke dalam 2 inci. Kembali. Ledakan. Ledakan. Setiap pukulan dibombardir, dan seluruh ruang bawah tanah atau bahkan seluruh menara akan bergetar. Di pintu masuk lorong di atas ruang bawah tanah, beberapa orang dari orang Jiuli berdiri di atasnya dan dapat dengan jelas merasakan getaran dari bawah. Saudaraku, dia benar-benar sedang menghancurkan tembok, kata gadis kecil itu. Ayo tunggu sampai orang-orang di bawah mati, ayo lanjutkan, kata adik laki-laki gadis kecil itu. Gadis kecil di hati itu masih agak kusut. Dia masih memiliki beberapa kekhawatiran tentang keamanan dagingnya, tetapi dalam situasi seperti itu, dia benar-benar tidak dapat menghentikannya. Keluarga tikus dan tikus tidak akan setuju, dan ribuan jiwa alien di ruang bawah tanah tidak akan setuju. Kami masih meninggalkan beberapa, dan akan merepotkan jika kami menghubungi kami, kata seorang Jiuli. Gadis Teran hanya bisa mengikuti mereka untuk meninggalkan lorong bawah tanah. Ledakan. 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 Dinding logam semakin tenggelam, dan permukaannya juga runtuh dengan beberapa retakan seukuran ibu jari. Di sisi lain dinding, ada ukiran lingkaran lengkap. Pola rumit ini membentang di sepanjang dinding hingga ke platform di kedua sisi dinding. Di platform ini ada 2 baju besi hitam biru. Kedua baju besi itu tingginya sekitar 1 orang, dengan 2 pisau berkarat di tangan mereka, bentuknya suram dan tebal, dan rantai seukuran ibu jari melilit permukaan baju besi. Mereka telah berdiri di sana selama bertahun-tahun, berapa banyak perubahan yang mereka alami, tidak ada gerakan, dan mereka berada di sisi terakhir kuil surga, dan mereka ditutupi oleh area gelap di kedua sisi. Tidak ada ras yang pernah mengamati keberadaan 2 baju besi. Ketika Luo Zeng berulang kali menarik lebih dari 20 pukulan, tembok itu akhirnya rusak. Pada saat ini, semua jiwa alien menjulurkan leher mereka dan mencoba melihat pemandangan di belakang melalui celah. Apakah itu Luo Zeng, atau tikus, yang atau alien lainnya tidak tahu apa yang ada di balik tembok. Hei! Di bawah retakan dinding, pola lengkap aslinya akhirnya runtuh. Saat pola pecah, sinar terus menyebar di sepanjang pola ini, dan menyebar dengan cepat di platform. Rantai yang mengikat kedua armor itu juga rusak. Hei! Hei! Kepala dari 2 armor itu memancarkan 2 cahaya merah. Kehilangan dewa rantai, baju besi itu bertahan dan melompat dari platform dalam 1 langkah. Hei! 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 Armor biru hitam ini tidak tahu berapa beratnya, dan setiap langkah di tanah membuat tanah bergetar. Suara apa itu? Sepertinya ada sesuatu yang akan datang. Tidak yakin ini apa. Jiwa antar ras juga sangat ingin tahu, tetapi retakan di dindingnya terlalu sempit. Bahkan jika Luo Zeng, yang berdiri di garis depan, tidak dapat melihat apapun melalui celah tersebut. Setelah mendengar suara, mencicip, Luo Zeng juga memiliki sedikit kewaspadaan di dalam hatinya, mengerutkan dahi dan melangkah mundur dan dengan lembut bergerak. Hei! Pada saat ini, suara mencicip tiba-tiba dipercepat, dan dinding yang tersembunyi di luar tiba-tiba menonjol ke dalam. Zi! Pada saat yang sama, semua orang mendengar air mata logam yang robek. 4 pisau karat dibor di tengah dinding. Ini juga merupakan respon yang sangat cepat untuk Luo Zeng. Ketika dia melihat tembok menggembung, dia akan mundur ke belakang, jika tidak tubuhnya mungkin telah ditembus oleh pisau karat ini. Zizi. 4 pisau karat bergoyang di dinding, dan 2 lubang melingkar muncul di dinding. 2 lintasan lapis baja yang kokoh melewati lubang dan bergegas menuju banyak jiwa di ruang bawah tanah. Titik. Mundur. Luo Zeng tidak punya waktu untuk mengamatinya dengan cermat, dan mengambil kembali Ling Frost. Jiwa yang awalnya berkerumun di belakang tubuh Luo Zeng langsung dihancurkan oleh Luo Zeng. Jiwa alien berkumpul di ruang bawah tanah juga dalam kekacauan saat ini, dan mereka bergegas untuk memanjat saluran. Anda telah mengisi saya dengan bagian itu. Pergilah. Armor apa ini? Ini adalah jebakan, jebakan. Hei.
Dua baju besi melompat di ruang bawah tanah dan bergoyang ke jiwa alien. Berat baju besi ini sangat mengerikan. Mungkinkah jiwa-jiwa itu memiliki sedikit kemampuan bertahan? Jiwa yang secara langsung hancur tersebar, tidak hanya itu, tapi roh matahari yang tersentuh sedikit oleh mereka, dan mereka juga sekarat. Jiwa-jiwa yang kuat juga sangat rapuh di depan baju besi ini. Semburan jeritan duka membuat ruang bawah tanah ini menjadi ladang syuro. Satu-satunya cara untuk hidup masih ada. Selama jiwa pikiran masih dipertahankan, mereka akan menjadi gila dan bergegas menuju saluran ke atas. Dalam keadaan ini, di mana mereka peduli dengan roh matahari lainnya. Beberapa orang bahkan mulai membunuh jiwa yang ada di depan mereka. Luo Zeng dan Ling Frost juga berdesakan menuju lorong. Dia membuka jalan dengan daging, dan jiwa di depan bukanlah halangan sama sekali. Namun, selama periode 2 kali, dia dan Ling Xuang berada di bawah saluran tersebut. Ketika Luo Zeng bersiap untuk menginjak saluran satu persatu, tiba-tiba ada jeda di bagian atas lorong. Ledakan. Seluruh saluran ke atas runtuh tanpa peringatan, dan semua makhluk hidup rusak. Apakah ini benar-benar jebakan? Atau apakah tikus dan tikus itu salah? Hati Luo Zeng sekilas berpikir. Salurannya rusak. Ah, tolong. Armor itu datang padaku. Banyak jiwa asing melihat jalannya jeda dan hampir putus asa. Ruang di ruang bawah tanah tidak besar, dan ribuan jiwa yang penuh sesak satu sama lain. Kedua tangan baju besi terus berputar dengan 4 pisau karat, seperti 2 badai logam, dan mereka berada di kiri dan kanan di ruang bawah tanah ini. Setiap jiwa yang terlibat dalam badai logam ini langsung musnah, tanpa kecuali. Rom, aku takut. Ling Xuang meraih tangan Luo Zeng, dan matanya penuh ketakutan. Dari 2 dinding pelindung hingga saat ini, tetapi 5 atau 6 waktu bernapas, hanya 1000 dari ribuan jiwa. Disinilah ruang lingkup candi, tidak dapat dipisahkan dari sisi lain, yang lebih berbahaya dari lautan makna yang sebenarnya, sekarang adalah jalan. Bab 2925 mendaki. Luo Zeng ingin berbicara untuk menghibur Ling Frost, melihat salah satu armor berbalik ke arahnya. Dia menggigit giginya sedikit, meraih Ling Xuang Trail dan melemparkannya ke belakang baju besi. Hei! Kecepatan baju besi ini semakin cepat dan lebih cepat, dan semua jiwa yang berada di jalurnya tersebar oleh jiwa saat ini, dan mereka telah bergegas ke Luo Zeng. Beri aku berhenti. Tubuh Luo Zeng menyusut menjadi busur, dan seluruh orang bergegas ke tanah, menghindari 2 pisau karat yang berputar dan membanting ke baju besi. Di hadapan baju besi Luo Zeng tidak memiliki tangan, tabrakan ini juga menghancurkan kekuatan 5 atau 600 dewa. Meskipun baju besi yang suram ini sangat kuat, Luo Zeng dapat melakukannya. Serangan ini, Luo Zeng akan berpikir untuk menyerang pelat bawahnya dan membuangnya ke tanah. Setelah benar-benar memukulnya, Luo Zeng mendapati dirinya salah. Hei! Ditemani oleh suara yang tajam, Luo Zeng merasakan sensasi tumpul yang berat di bahunya, dan baju besi itu bahkan lebih kuat dari tubuh Luo Zeng. Bagaimanapun, ini adalah sisi lain, Luo Zeng tidak memiliki badan solusi batu segel. Bisakah baju besi ini begitu kuat hanya selama 13 hari? Di bawah satu tabrakan, jika saya tidak bisa meletakkan baju besi ini, saya mendengar suara bip dari kepala baju besi, dan pisau karat telah dijatuhkan. Luo Zeng mengambil kesempatan untuk berguling, pisau karat langsung di lantai, menarik celah di lantai. Tanah ini juga memiliki warna metalik yang samar. Jika Luo sepenuhnya diterapkan, tidak mudah untuk menghancurkannya. Tapi pisau karat itu seperti selembar kertas. Bisa dibayangkan bahwa kekuatan baju besi jauh melampaui Luo Zeng. Hei! 2 titik merah di kepala armor itu sedikit berkedip. Itu tidak bisa dihancurkan di bawah pisau. Pisau karat di tangan pecah lagi. Setiap pisau mengejar Luo Zeng, dan kecepatannya semakin cepat. Hei! Di bawah 67 pisau, Luo Zeng hanya bisa terus berguling. Lagi pula kecepatannya lambat, hanya merasa dingin di belakang. Salah satu dari mereka benar-benar berlari melintasi punggungnya, mengeluarkan luka yang mengerikan. Jika lebih lambat, aku khawatir itu akan langsung hancur. Hei! Armor ini juga sedikit kecelakaan bagi Luo Zeng untuk menghindari serangannya sendiri. Itu menyerah mengejar roh matahari lainnya dan menguntit Luo Zeng. Mundur dengan cepat. Ling Xuang terlempar ke sudut dinding, menyaksikan Luo Zeng dalam bahaya dan sangat gugup, diingatkan dengan keras. Tapi ruang bawah tanah ini sangat besar, dan bagaimana Luo Zeng akan mundur akan dibelenggu oleh baju besi, dan itu hanya akan terus menyembur dan berkedip. Bentuk tubuh akan terus bergerak di antara 2 pisau karat. Orang-orang Jiuli berdiri di atas, dan bahkan jika mereka dipisahkan oleh jarak, mereka bisa mendengar tangisan dan tangisan dari bawah tanah. Ini sangat buruk, gadis kecil itu menutup matanya. Meskipun sebagian besar ruang bawah tanah adalah jiwa asing, sangat sulit untuk berkultivasi sedemikian rupa. Sangat disayangkan bahwa itu mati di sisi lain.
Orang-orang selalu membayar untuk keserakahan mereka. Kata adik gadis kecil itu acuh tak acuh. Apa godaan untuk membuka domain gelap? Jiwa-jiwa yang berkultivasi ke surga ke-13, tidak ingin naik satu tingkat lagi, siapa yang mau melepaskan kesempatan ini? Sayangnya, mereka memilih cara yang salah. Ling Frost memandang Luo Zeng, tidak jauh dari sudut dinding, dan sesekali mengeluarkan teriakan. Luo Zeng seperti berjalan di atas seutas tali, melewati dua pisau berkarat yang meremas. Dia penuh dengan kekhawatiran, tetapi dia tidak bisa membantu. Jiwa-jiwa itu juga mencoba menyerang dua baju besi, bahkan jika tubuh Luo Zeng tidak bisa bergerak, metode serangan jiwa yang bahkan lebih layak disebut. Dia berkonsentrasi pada setiap gerakan Luo Zeng, tetapi dia melupakan keselamatannya. Armor lain bergegas ke kiri setelah pembantaian di kanan. Meskipun Luo Zeng sendiri sulit untuk dilindungi, dia masih menaruh sebagian perhatiannya pada Ling Xuang, dan melihat baju besi lain bergegas ke arahnya. Dia membanting giginya dan meninju dirinya sendiri dari atas. Pong! Tinju itu ada di siku baju besi, dan tinju Luo Zeng sangat menyakitkan sehingga baju besi itu sedikit bersandar. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, bentuk tubuh Luo Zeng berputar, menempel pada baju besi dan bergegas ke sudut Ling Frost, mengangkatnya, dan membanting kakinya ke dinding, dan berbalik ke belakang. Melompat dari jarak 7 atau 8 kaki. Hei! Dua armor berikutnya semua mengincar Luo, dan mereka mengikuti setelah Luo Zeng. Mereka datang lagi. Ling Xuang bergegas. Luo Zeng memegang Ling Frost sambil berlari dengan liar, otaknya juga berputar dengan kecepatan tinggi. Tinggal di ruang bawah tanah cepat atau lambat akan mati, dan dia melirik ke dinding dengan tergesa-gesa. Tanpa ragu sedikit pun, ketika dia bergegas ke dinding kanan ruang bawah tanah, kekuatan para dewa pecah lagi. Menginjak dinding, Luo Zengwan, seperti tokek pintar, langsung naik lebih dari 10 kaki. Tapi ketinggian bersih dari ruang bawah tanah ini adalah ratusan kaki. Luo Zeng tidak bisa terbang di sisi lain. Bagaimana dia bisa memanjat dan tidak bisa meninggalkan ruang bawah tanah? Dia akan jatuh cepat atau lambat. Tetap stabil. Saat Luo Zeng memanjat, Ling Frost digendong di punggungnya, dan kekuatan tubuhnya dikerahkan, dan tangan kanannya ditusukkan ke dinding seperti ular. 4 jari dimasukkan ke dinding. Dia dan Ling Xuang sama-sama terpaku di dinding. Kedua baju besi itu awalnya mengejar mereka. Setelah mereka menemukan Luo Zeng tergantung di dinding, mereka berhenti. Lampu merah kepala menyala dan mereka mencoba melompat. Hei! Hei! Meskipun kedua baju besi itu tidak terkalahkan, mereka tampaknya sangat mandiri. Jangan bicara tentang ketinggian lompatan, bahkan setengah kaki dari tanah tidak bisa melakukannya. Ling Xuang yang awalnya gugup melihat dua baju besi yang berjuang untuk melompat, dan tidak bisa menahan tawa. Hah! Mereka tidak bisa melompat. Luo Zeng mengangguk dan sedikit menurunkan hatinya. Yah! Mereka tidak bisa naik. Setelah 2 lompatan baju besi, saya menyadari bahwa saya tidak bisa melompat, dan akhirnya memilih untuk menyerah. Ada cukup banyak jiwa alien di ruang bawah tanah. Setelah Luo Zeng menarik perhatian kedua baju besi itu, mereka akhirnya beristirahat. Sekarang kedua baju besi itu mengarahkan senjata ke arah mereka. Setelah waktu yang harum, ruang bawah tanah, yang semula penuh dengan jiwa, sekarang kosong. Ribuan jiwa alien telah terbunuh, kecuali Ling Xuang, tidak ada satu jiwa pun yang lolos. Luo Zeng dan Ling Xuang masih tergantung di dinding, dan mereka melihat kedua baju besi dengan cara yang rumit. Mereka harus pergi, Ling Frost berbisik. Jika kamu tidak bisa melompat, kamu secara alami akan pergi, kata Luo Zeng dengan percaya diri. Tapi suaranya baru saja jatuh, dan dua baju besi telah datang ke dinding. Hei! Mereka memasukkan 2 pisau karat ke dinding secara bergantian, dengan pisau karat sebagai titik tumpu, dan menariknya maju mundur, yang memanjat dinding. Armor ini benar-benar obsesif. Luo Zeng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bab 2926 Dermawan, hei. 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 Luo Zeng dan Ling Xuang hanya tergantung di dinding selusin kaki, menyaksikan dua baju besi memanjat, dan dalam sekejap mata telah mencapai ketinggian 8 atau 9 kaki. Ling Frost bergantung pada Luo Zeng dan merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu. Kalung sihirnya bersinar, dan pedang jiwanya dipukul dari atas ke bawah. Hei. Jiwa pedang melawan jiwa-jiwa memang tidak ada ruginya, bisa dimainkan di baju zirah ini selain mengeluarkan suara yang hampir tidak berarti. Melihat baju besi itu semakin dekat, Ling Xuang juga menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tidak berguna, baju besi ini terlalu kuat. Luo Zeng melihat baju besi sambil melihat ke atas. Meskipun bagian atas runtuh, lubang kecil masih ada di sisi lain. Ketika otaknya sedikit berubah, dia berkata, jangan berkecil hati, kamu tidak bisa mengalahkannya, kita selalu bisa melarikan diri. Bagaimana cara melarikan diri?
Ling Es bertanya. Lihat itu, Luo Zeng tersenyum. Hei, hei, hei. Kedua baju besi itu naik beberapa kaki lebih jauh dan mencapai kaki Luo Zeng. Bentuknya hampir sama dengan manusia, tetapi dengan kedua tangan, mustahil untuk menyerang jika kedua pisau karat dimasukkan ke dinding. Dari rangkaian penampilan sebelumnya, kedua armor tersebut tidak terlalu tinggi kecerdasannya. Ketika salah satu armor masih setengah jarak dari Luo Zeng berkata, tangkap. Ling Frost memegang leher Luo Zeng dengan erat dan merasa seperti dia tiba-tiba jatuh. Luo Zeng menginjak bahu baju besi, dan kekuatan pecah lagi. Seluruh orang melompat lagi. Hei! Dengan dampak ini, sosok Luo Zeng telah meningkat tajam lebih dari selusin kaki, dan pisau tangan kanan telah dimasukkan ke dinding lagi. Ling Xuang melihatnya, dan suasana hatinya sangat tegang. Dia mendapati dirinya dan Luo Zeng tergantung kuat di dinding, dan dia hanya menghela nafas panjang. Bagus. Respon dari kedua armor itu sedikit tumpul. Mereka menoleh dan saling memandang. Mata merah menyala dan kecepatan memanjat tiba-tiba dipercepat. Hei, hei, hehehe. Dalam keadaan ini, keadaan pikiran Luo Zeng menjadi sangat tenang. Dia hanya memiliki niat untuk menginjak baju besi, meskipun dia tidak mencapai tujuan, tetapi selama itu dilakukan dengan benar, Anda dapat menggunakannya untuk naik ke alun-alun di atas. Ketika armor mendekat untuk kedua kalinya, Luo Zeng menginjak bahunya lagi. Tapi saat aku menginjak kedua kalinya, armor itu tiba-tiba berbalik dan topeng di kepala armor itu tiba-tiba terbuka. Topeng besi itu kosong, tetapi ada dua baris gerigi kecil di dekat topeng itu, seperti binatang buas. Hei! Dua baris gerigi menggigit langsung ke arah langkah Luo Zeng. Kerugiannya memiliki respons yang sangat cepat, dan dia telah muncul sebelum gigi gergaji ditutup. Bahaya yang bagus. Hati Luo Zeng juga melompat. Jika ini digigit dalam satu gigitan, dia takut sulit untuk melepaskannya, dan adegan selanjutnya dapat dibayangkan. Hati Luo Zeng juga sangat meningkat. Armor terlihat kurang cerdas, tetapi mereka tampaknya dapat terus memperbaiki persepsi mereka. Awalnya mereka berencana untuk melompat dan mengejar retribusi, tetapi setelah memberikannya beberapa kali, mereka menyerah, dan sekarang menjadi tembok. Luo Zeng meminjam kekuatan melalui baju besi, dan hanya sekali mereka memikirkan solusi, lain kali saya khawatir itu akan menjadi lebih merepotkan. Ling digantung erat di leher Luo Zeng, dan tangannya memeluk dengan lembut. Meskipun mereka masih belum keluar dari bahaya, hati Ling Xuang tidak memiliki alasan untuk menciptakan rasa stabilitas. Masalah besar adalah bahwa pria ini selalu bisa menemukan jalan. Dia pikir mereka akan bisa terburu-buru. Luo Zhenjian menggiling kebiasaan berpikir baju besi ini. Mereka tidak dapat diprediksi seperti para intelektual, tetapi hanya tahu cara makan dan tumbuh. Ketika dia menginjak untuk ketiga kalinya, Luo Zeng secara alami mengubah posisinya. Kali ini dia langsung menginjak kepala mereka. Hei, hei. Menariknya, ketika Luo Zeng menginjak bagian atas baju besi, kedua baju besi itu secara tidak sadar menggigit bahu di kedua sisi. Ini adalah isyarat mencari pedang untuk membuat hati Luo Zeng tertawa. Pada langkah keempat, kaki ganda Luo Zeng menginjak siku baju besi. Kelima kalinya. Keenam kalinya. Setiap kali Luo Zeng berubah ke posisi baru untuk menginjak rem, ketujuh kalinya, Luo Zeng sangat dekat dengan pintu keluar di atas. Hei! Dia membanting Ling Xuang menjadi satu napas dan akhirnya mendapatkan pintu keluar persegi. Orang-orang Jiuli masih menunggu di kejauhan. Dilihat dari petunjuk yang mereka peroleh, orang-orang di ruang bawah tanah harus mati dengan cepat, bersama dengan daging. Kemudian kedua baju besi itu akan meninggalkan ruang bawah tanah. Tapi sekarang setelah sekian lama, kedua baju besi itu masih aktif di ruang bawah tanah, yang membuat mereka bingung. Aku akan pergi dan melihat, kata adik gadis kecil itu. Tepat ketika dia baru saja mendekati pintu keluar persegi, dia melihat sesosok tubuh bergegas. Adik gadis kecil itu hampir tanpa sadar mengambil gambar. Gulungan. Luo Zeng tidak tahu siapa itu, tetapi dia dapat dengan mudah kehabisan, di mana dia bisa mentolerir serangan diam-diam orang lain. Ketika saudara laki-laki gadis kecil itu setengah tangan, dia merasakan kekuatan yang tak tertahankan menyebar, dan kekuatan itu cukup untuk menentukan hidup dan matinya. Dalam hati yang cemas, dia mengambil kembali telapak tangannya, dan seluruh pria itu hampir jatuh ke tanah. Meskipun dia menghindari pukulan yang mengerikan ini, itu hanya menyakitkan untuk menyikat kepalanya. Luo Zeng melewatkan satu tembakan, dan dia harus menambahkan telapak tangan ke sisinya. Pada saat ini, gadis teran berkata dengan keras, "Tolong lepaskan aku. Istriku tidak sengaja." Suara gadis kecil ini renyah dan lembut, dan Ling Frost dan Luo Zeng terdengar akrab. Luo Zeng berpikir bahwa orang-orang ini adalah keluarga yang sama, dan mereka juga mengambil kembali telapak tangan ini dan berdiri di satu sisi dengan Ling Frost.
Setelah Ling Qiu turun dari Luo Zeng, dia menatap dingin pada gadis kecil Teran dan berkata, pada hari ke-11, kamu dipermalukan oleh orang-orang Yuan. Aku menyelamatkan hidupmu, tapi sekarang aku harus jatuh ke dalam batu. Gadis Teran tertegun, bahkan jika dia tidak bisa melihat detailnya, tetapi setelah pengingat Ling Huo, dia segera menyadarinya. Wanita ini adalah orang yang membantunya memecahkan masalah membayar 200,000 jiwa di surga ke-11. Kamu, dermawan, kata gadis kecil itu. Setelah dia berada di hari ke-12, dia ingin menanyakan asal-usul pihak lain. Pada saat yang tepat, dia harus membayar kembali 200,000 jiwa, tetapi Ling Frost mengusirnya dengan tidak sabar. Gadis kecil itu tidak punya pilihan. Sisi lain begitu besar, jika Anda tidak tahu nama keluarga, ada sedikit kesempatan untuk bertemu lagi. Bahkan jika Anda bertemu, sulit untuk dikenali. Saya tidak berharap mereka bertemu di sini. Beberapa orang dari suku Jiuli telah mendengar gadis kecil itu menyebutkan hal ini. Adik gadis kecil itu memanjat dari tanah dan berkata, dua dermawanlah yang menyelamatkan hidup adikku. Hanya ingin mengamati gerakan di bawah ini, saya tidak tahu harus berbuat apa, mohon maafkan saya. Bab 2927, tanda kuadrat. Jika tidak diamati, beri mereka 100 keberanian dan jangan berani menyerang Luo Zeng. Serangan jiwa dari jiwa yang biasa hampir tidak mungkin menyebabkan kerusakan besar pada Luo Zeng. Perilaku seperti itu tidak berbeda dengan menemukan kematian. Tidak apa-apa, Luo Zeng menggelengkan kepalanya, dan dia percaya pada kata-kata orang lain. Hei, hei. Pada saat ini, dua baju besi di ruang bawah tanah perlahan naik ke pintu masuk. Akhirnya lolos dari ruang bawah tanah ke surga, di mana Luo Zeng masih mau tinggal. Kedua baju besi itu sangat kuat, ayo cepat tinggalkan tempat ini, kata Luo Zeng, dan dia akan membawa Ling Xuang pergi. Orang-orang Jiuli saling memandang dan ragu-ragu. Mereka tahu bahwa kedua baju besi itu tidak bisa meninggalkan ruang bawah tanah. Seluruh ruang bawah tanah adalah jebakan yang sangat khas. Setelah dinding hancur, dua baju besi akan diaktifkan, dan lorong bawah tanah akan runtuh, dan jiwa di dalamnya akan mati. Tapi pengejaran baju besi terbatas pada ruang bawah tanah, mereka tidak bisa memanjat keluar. Orang-orang Jiuli sabar untuk mengetahui hal ini dan tentu saja ragu. Namun, saudara laki-laki gadis kecil itu merespons paling cepat, dan dengan cepat berkata, ya, keluar dari sini. Armor ini terlalu kuat, ayo pergi. Orang-orang Jiuli lainnya telah kembali kepada Tuhan dan dengan cepat berpura-pura takut. Luo Zeng meraih tangan Ling Frost dan bersiap untuk pergi, tetapi Ling Frost tiba-tiba berdiri diam dan berkata, tunggu. Luo Zeng hanya berpikir untuk melindungi keselamatan Ling Xuang dan tidak terlalu memikirkannya. Ling Frost memiliki satu hati lagi. Kelompok orang ini sangat aneh. Setelah ruang bawah tanah dibuka oleh tikus dan tikus, semua jiwa asing telah memasuki mereka, tetapi mereka tetap di luar. Ada dua penjelasan untuk ini. Pertama, mereka mungkin tidak mengetahuinya. Mereka datang setelah dua baju besi itu bergegas ke ruang bawah tanah. Ketika mereka melihat situasi mengerikan di ruang bawah tanah, di mana mereka berani masuk. Kedua, mereka tahu bahwa bencana ini terjadi di ruang bawah tanah, jadi mereka menunggu di luar. Ketika Ling Frost baru saja dibesarkan oleh Luo Zeng, dia cenderung pada kemungkinan pertama. Orang-orang ini tidak tahu apa-apa, tetapi kebetulan lewat. Jelas bahwa dua baju besi seperti baju besi di ruang bawah tanah sedang naik ke atas. Orang-orang ini sangat tenang, terutama ketika Luo Zeng memberi isyarat bahwa semua orang akan pergi dengan cepat, mereka masih memiliki sedikit keraguan. Sampai orang itu mengingatkan, yang lain terikat untuk pergi. Akting seperti ini sangat buruk. Apa yang salah? Luo Zeng bertanya. Orang-orang Jiuli juga melihat sekilas dan wajah mereka menjadi rumit. Melihat reaksi mereka, itu semakin menegaskan penilaian Ling Han, dan dia perlahan berjalan ke lubang persegi. Hati-hati, Luo Zeng mengikuti di belakang Ling Ling. Dia tahu bahwa Ling Frost tidak mungkin kacau. Ini harus dibenarkan dan tidak menghentikannya. Ling Frost melihat ke bawah dan berkata, lihat. Setelah dua armor memanjat di dinding setengah jarak dari lubang, itu tidak lagi bergerak, tetapi dengan bodohnya digantung di dalam lubang. Hei! Hei! Saat kedua armor itu melihat ke atas, lampu merah di mata mereka terus berkedip, tetapi mereka tidak bisa muncul. Melihat pemandangan seperti itu, Luo Zeng benar-benar berjongkok di lubang persegi dan memegang tangannya. Itu juga baju besi itu sendiri tidak didamaikan, bahkan mengeluarkan pisau karat, sekali lagi naik satu langkah, pisau keluar dari udara. Pisau ini jauh dari Luo Zeng, dan tentu saja dia tidak bisa menyakitinya. Hati-hati, jangan main-main, Ling Frost berkata tidak puas. Bahkan jika Luo Zeng yakin, Ling Frost masih merasa bahwa ini adalah langkah yang berbahaya. Armor lain langsung mengeluarkan dua pisau karat dan menghancurkannya dari ketinggian lebih dari 100 kaki.
Tubuh yang berat itu terbanting ke tanah dan mengeluarkan lubang besar di lantai dasar ruang bawah tanah. Ketika kedua armor itu pergi, pemandangan yang lebih ajaib muncul. Bagian dalam ruang bawah tanah secara bertahap membangkitkan kabut warna-warni, yang benar-benar menghalangi pandangan. Lihat, apa itu? Ling Xuang mengidentifikasi hal kecil dalam kabut, tetapi itu tidak sepenuhnya benar. Di bawah tatapan Luo Zeng, alisnya juga terangkat dengan lembut. Sepertinya jam pasir. Di tengah kabut ini, jam pasir seukuran kepalan tangan mengapung di dalamnya. Pasir di jam pasir sangat cepat. Ketika pasir atas mengalir ke bagian bawah, jam pasir berputar sendiri dan pasir terus mengalir dari atas ke bawah. Saat jam pasir terus berputar, semua yang ada di ruang bawah tanah dibalik oleh waktu. Kedua armor itu kembali ke dinding lagi. Rantai asli yang rusak diikat kembali. Dinding yang dihancurkan oleh Luo Zeng dan baju besi terus kembali dan mulai pulih, dan pola di dinding diintegrasikan menjadi satu. Ruang bawah tanah awalnya berantakan, dan sekarang telah dipulihkan. Lorong yang runtuh dengan cepat melayang dan berlabuh di pintu masuk persegi di tingkat atas. Semuanya telah dipulihkan, hanya orang mati yang tidak pernah dibangkitkan, dan jiwa-jiwa yang mati masih mati. Luo Zeng tidak terburu-buru kembali ke ruang bawah tanah. Adegan di depannya menunjukkan bahwa ada masalah dengan orang-orang ini. Dia berbalik dan melihat orang-orang dari orang-orang Jiuli dan berkata, apakah Anda tahu sebelumnya? Orang-orang Jiuli diam, mereka sulit dipertahankan, tetapi mereka tidak mau mengakui. Jika kamu tenang dan tidak dapat berkomunikasi, haruskah kamu mengambil beberapa cara aneh? Suara Luo Zeng semakin dingin. Di kuil dia dapat mendominasi kehidupan setiap jiwa, dan tidak ada tempat untuk berlari bahkan jika dia berlari. Mungkin manusia ini berpikir bahwa Luo Zeng baik dan tidak akan memulai dengan keluarga yang sama, tetapi dia tidak ragu jika perlu. Pintu belakang kuil surga tidak dibuka secara paksa. Jika dibuka secara paksa, itu adalah jalan buntu, kata adik gadis kecil itu. Setiap orang adalah orang yang cerdas. Dalam hal ini, jika Anda bermain trik lagi, Anda benar-benar mencari kematian. Mereka hanya bisa memilih untuk mengatakan yang sebenarnya. Apakah kamu punya cara untuk membukanya? Luo Zeng bertanya lagi. Orang-orang Jiuli terdiam lagi. Jika Anda benar-benar mengguncang petunjuk, saya khawatir mereka akan mengungkapkan identitas mereka. Bagi keluarga Jiuli yang berduka ini, itu sama dengan memberi kehidupan satu sama lain. Katakan, Luo Zeng meludahkan sepatah kata pun. Ling Frost bersandar di sisi Luo Zeng dan sedikit menyipit. Pada saat ini, gadis kecil Teran tiba-tiba berkata, saya mendengar Anda menyebut Jiuli di luar kuil. Apakah Anda tidak jahat pada Jiuli? Cinta kecil. Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Petik 2. Sentimen kecil, menarik umpatan orang-orang, tiba-tiba ketakutan. Pertanyaannya sangat bodoh. Jika itu normal, dia mungkin mengajukan pertanyaan seperti ini. Tetapi dalam konteks ini, merekalah yang dipaksa Luo Zeng untuk bertanya, seperti seorang anak memecahkan vas dan bertanya kepada orang tua apakah mereka memecahkan vas dan tidak akan dihukum. Itu sama dengan memberitahu pihak lain bahwa mereka berasal dari keluarga Jiuli. Di tengah urgensi mereka, hati Luo Zeng tiba-tiba terkejut, dan wajah Ling di samping bahkan lebih berpikir. Bab 2928 Pengalaman Hidup. Sungai Qiuyin tahu tentang bagian dari kehidupan Luo Zeng, tetapi tidak mengungkapkannya ke sisi Gunung Tai. Namun, Ling Xuang telah berspekulasi sebelumnya, dan Luo Zeng kemungkinan berasal dari keluarga Jiuli. Hanya saja masalah identitas terlalu sensitif. Luo Zeng tidak menyebutkannya. Ling Xuang juga sengaja menghindari topik ini. Dia juga tidak pernah membayangkan bahwa masih ada keluarga yang berduka di Jiuli. Kamu orang Jiuli? Luo Zeng melangkah maju dan bertanya. Orang-orang Jiuli ini sangat cemas, dan adik laki-laki dari cinta kecil berkata, gadis kecil itu tidak masuk akal, mengapa kamu harus benar? Jika tidak ada yang lain, kita bisa mengucapkan selamat tinggal. Kesempatan untuk menjelajahi candi lebih dari kali ini. Meskipun sangat disayangkan untuk menyerah sekarang, mengungkapkan identitas adalah hal yang paling tabu bagi mereka. Jika pihak lain meninggalkan sesuatu pada jiwanya sendiri, maka dia akan dapat menghancurkan sisa-sisa Jiuli. Agar sangat mudah, mereka lebih suka menyerah, belum lagi di masa depan, seseorang secara alami akan membuka kuil surga. Tunggu, Luo Zeng maju selangkah dan berhenti di pintu masuk. Wajah 9 orang Li tiba-tiba menjadi sangat jelek. Jika Luo Zeng benar-benar ingin meninggalkan mereka, itu terlalu sederhana. Halo, kami tidak bermusuhan denganmu, tolong angkat tanganmu, kata adik lelaki-lelaki tua itu. Siapa yang tahu bahwa Luo Zeng tidak peduli padanya, menunjuk pada perasaan kecil dan berkata, kamu, berikan aku. Mata kecil yang penuh kasih sayang. Meskipun saudara-saudara saya gugup untuk mati, cinta kecil adalah yang paling mudah.
Dia selalu merasa bahwa orang ini sama sekali tidak jahat pada Jiuli, tetapi di mata kakaknya, hanya saja dia tidak naif dan naif. "Halo, jangan terlalu malu," kata adik laki-laki itu dengan getir. Yang lain sama-sama malu, dan sedikit cinta, dan saya takut hidup saya akan terguncang dalam beberapa kata. Luo Zeng tidak ingin memperhatikan orang-orang ini, dan langsung membawa perasaan kecil ke sisi lain. Adik laki-laki yang menatapnya tidak bisa menghentikannya. Tiba-tiba, dia khawatir. "Aku berulang kali mengecewakanmu. Anda tidak mendengarkan. Jika Anda benar-benar ingin menghentikan orang, Anda hanya bisa menyinggung tuanmu." "Hei!" Dia dan 49 jiwa orang Li lainnya mekar di permukaan cahaya ungu. 4 jiwa tiba-tiba membentuk satu kesatuan. Di tengah mereka, bayangan virtual secara bertahap muncul, dan bayangan virtual ini adalah 3 kepala dan 6 lengan. Benar saja, Jiuli. Ling Xuang melihat bahwa 3 mata 6 tangan juga sedikit berkedip. Bayangan virtual ini juga merupakan kekuatan supernatural jiwa yang dibangun oleh kekuatan darah Jiuli. Kekuatannya sangat luar biasa, tetapi Ling Frost tidak khawatir. Kekuatan jiwa ini bahkan lebih kuat, dan tidak mungkin menjadi lawan Luo Zeng. Orang-orang ini mungkin juga cemas, dan mereka akan memilih untuk menembak. "Saudara." Xiao Qing melihat bahwa saudara-saudaranya langsung memilih untuk melakukannya, dan dia juga cemas. 3 kepala dan 6 lengan. Mulut Luo Zeng sedikit miring, mengungkapkan senyum, "Aku memilikinya." "Hei." Kekuatan para dewa dimobilisasi dalam sekejap, dan darah Jiuli juga ada di tubuhnya. Dalam sekejap, sosok Luo Zeng meroket 10 kali lipat. Raksasa kecil, setinggi 5 atau 6 kaki itu hampir berukuran sama dengan bayangan virtual. Dia melambaikan 3 pasang tinju dan menghantam 3 kepala dan 6 lengan. Bayangan virtual dari 3 kepala dan 6 lengan ini adalah aksi orang-orang ini di bagian bawah kotak. Mereka tidak akan pernah menggunakannya ketika mereka tidak berada di akhir hidup mereka. Bagaimanapun, mereka secara alami akan mengungkapkan identitas mereka setelah digunakan. Mereka juga tidak berdaya oleh Luo Zeng, mereka akan memilih untuk memulai saat ini. Engah. Bayangan virtual ini digunakan untuk membunuh jiwa matahari. Hal ini memang kuat, Anda dapat menemukan Luo Zeng dan barang asli lainnya. Tidak ada kemungkinan untuk melakukan counterfailing. Pada saat disentuh, kelima orang itu merasakan kepala mereka mengaum. Mereka tidak sabar untuk mempertahankan 3 kepala dan 6 lengan, dan bayangan virtual runtuh. Ada rasa sakit yang merobek di benak 5 orang, dan mereka berjongkok di tanah dengan kepala. "Jangan sakiti saudaraku," kata si kecil cemas. Meskipun adik laki-laki itu sangat menyakitkan, emosi yang tak dapat dijelaskan keluar dari benaknya. Dia melemparkan rasa sakit di belakang kepalanya dalam sekejap mata dan tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara yang luar biasa, kamu. Dia berulang kali mengucapkan beberapa kata, "kamu," tetapi rasa sakit karena dihancurkan oleh bayang-bayang masih bergema di benaknya, dan dia mengatakan tidak lengkap dalam satu kalimat. Luo Zeng dengan lembut menghilangkan kekuatan para dewa, dan bentuk tubuhnya dengan cepat kembali ke ukuran normal. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu ingin mengatakan mengapa aku bisa membuat 3 kepala dan 6 tangan kan?" "Hei." Adik laki-laki dari kesedihan menyipitkan kepalanya dan menahan rasa sakit yang parah. Dia mengangguk dan berkata, "Ya. Ini adalah kekuatan dewa yang dimiliki keluarga Jiuli. Kenapa kamu?" "Saudaraku, apa alasannya?" "Dia pasti orang Jiuli kita yang membuat 3 kepala dan 6 lengan." Cinta kecil adalah penampilan alami. Luo Zeng tersenyum pada cinta kecil itu, gadis kecil ini temperamen dan ketulusan. Tapi tidak bisa menyalahkan kakaknya. Setelah Jiuli dimusnahkan, keluarga yang berduka ini semuanya berhati-hati dan berhati-hati. Adik laki-laki dan orang-orang Jiuli lainnya menatap Luo Zeng dengan mata yang luar biasa. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa tebakan cinta kecil di pintu kuil surga menjadi kenyataan. "Aku tidak mengenalmu, yang mana Jiuli?" tanya adik laki-laki dari adik laki-laki itu. Luo Zeng menoleh dan melirik Ling Ling. Ling Ling merentangkan tangannya dan menunjukkan ekspresi bahwa kamu suka mengatakan tidak. Dia juga memasuki kuil surga untuk beberapa waktu. Jika Luo Zeng masih mewaspadai Ling Frost, itu akan sangat menyedihkan. "Ibu mertuaku adalah Luo Shui," kata Luo Zeng. Luo Zeng ibunya Pro kemudian mengambil Li sebagai nama keluarga, tetapi nama asli dalam Jiuli adalah kata Luo Sui. Orang-orang ini semuanya junior Jiuli, dan mereka lahir setelah jatuhnya keluarga Jiuli. Meskipun mereka belum pernah mengalami masa itu, legenda tentang Jiuli telah terdengar sejak kecil, dan tentu saja jelas siapa Luo Shui. "Kamu. Itu adalah keluarga kerajaan. Apakah saya harus memilih untuk percaya?" Beberapa orang lain berlutut di tempat yang sama, dan Xiao Qing menatap Luo Zeng dengan tatapan tercengang. Hanya saudara laki-laki dari adik laki-laki yang gemetar beberapa kali, dan dia harus turun ke Luo Zeng.
Siapa yang tahu bahwa Luo Zeng dengan lembut membantu, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, mengapa saya harus sopan, mungkin saya berbohong kepada Anda. Ini tentu saja lelucon. Persyaratan untuk pembuluh darah dari 3 kepala dan 6 lengan keluarga Jiuli awalnya tinggi, tetapi darahnya tidak boleh dipalsukan. Mata Ling Xuang juga agak rumit. Meskipun dia berspekulasi bahwa Luo Zeng berasal dari Jiuli, tetapi tidak berharap dia begitu terlibat dengan Jiuli. Jika Jili masih makmur, statusnya harus mirip dengan Feng Ge. Tidak, itu jauh lebih tinggi dari Feng Ge. Bagaimanapun, Istana Surgawi adalah aliansi 7 bukit, 7 gunung dan 7 kaisar. Meskipun Jiuli memiliki 9 suku, itu dihormati oleh Ciyou. Status keluarga kerajaan jauh lebih tinggi daripada Tiangong. Bab 2929 Penyusup. Apakah Luo Zeng adalah lelucon? Orang-orang Jiuli ini telah memilih untuk percaya. Bagaimanapun, Luo Zeng telah membuktikan bahwa dia adalah orang Jiuli. Di sisi lain, mereka tidak mungkin memverifikasi darah dan memverifikasi kemurniannya. Tapi 3 kepala dan 6 lengan adalah bukti terbaik. Saudara-saudara Tianxing adalah putra keluarga kerajaan. Mengapa mereka memasuki Istana Surgawi? Tanya adik kecil itu. Sekarang keingintahuan mereka tentang Luo Zeng telah melampaui domain gelap. Di pintu masuk kuil surga, telinga dan tikus semuanya sepadan dengan garis langit. 9 orang Li ini secara alami berpikir bahwa dia disebut Tianxing. Ceritanya panjang, kata Luo Zeng hati-hati. Jika Anda memiliki kesempatan, saya harap Anda dapat membiarkan para tetua keluarga datang untuk melihat Tiangong. Aku ingin bertemu denganmu. Meskipun kedua belah pihak mencoba untuk percaya satu sama lain, semua orang tidak dapat mencapai titik di mana mereka dapat mengungkapkan segalanya. Adik laki-laki dari cinta kecil tidak akan mengungkapkan di mana keluarga yang ditinggalkan, dan Luo Zeng tidak akan mengungkapkan di mana para dewa berada. Saya akan melaporkan kepada para tetua keluarga dalam masalah ini, jawab saudara laki-laki Xiao Qing. Jika Tianxing benar-benar putra Luo Shui, dan memiliki kemampuan luar biasa, Legiun Jiuli akan mengambil risiko untuk melakukan perjalanan ke Tiangong untuk melihatnya. Jiuli dan Tiangong tidak pernah memiliki hubungan yang buruk, dan jalan pilihannya sama, yaitu relatif aman. Kemudian orang-orang ini berinisiatif untuk memperkenalkan diri kepada Luo Zeng. Namaku Jose, kata adik laki-laki itu. Saudaraku, namaku Biru, kamu bisa memanggilku sedikit cinta, kata gadis kecil itu sambil tersenyum. Setelah pengenalan orang-orang Jiuli ini, Huo Ze berinisiatif untuk mengatakan kepada Luo Zeng, saudara-saudara surgawi, tembok ini tidak boleh dibuka dengan kekerasan. Jika dibuka secara paksa, itu hanya akan mengundang bencana. Petik 2. Apa yang dikatakan Huo Ze, Luo Zeng dan Ling Xuang semuanya telah mengalaminya. Tubuh Luo Zeng tidak dapat bersaing dengan 2 baju besi, apalagi jiwa-jiwa ini, itu memang bencana. Lalu kamu punya cara untuk masuk ke dalamnya? Luo Zeng bertanya lagi. Ya, kata Huo sambil mengangguk. Sekarang Luo Zeng ada di hati Huo Ze, telah bangkit menjadi seseorang yang bisa dipercaya. Meskipun tidak mungkin untuk sepenuhnya percaya, bukan hal yang buruk untuk menjelajahi domain gelap bersama-sama. Lagi pula, bahkan Hossein sendiri tidak terlalu percaya diri. Apa yang dia ketahui juga merupakan beberapa petunjuk tentang jatuhnya Jiuli. Luo Zeng membuat gerakan, tolong. Huo Ze juga tidak ambigu, dengan cinta biru dan 9 orang Li lainnya melangkah ke pintu masuk persegi. Kamu di sini. Saat itu, suara yang sedikit acuh tak acuh datang dari pintu masuk menara. Mendengar suara ini, Huo Ze dan yang lainnya tiba-tiba menjadi gugup, dan alis Ling Bing sedikit berkerut. Para pendatang adalah murid Tiangong yang dipimpin oleh Feng Ge. Saat memasuki kuil, Yan dan Feng Ge ingin mengikuti Luo Zeng, tetapi ditolak oleh Luo Zeng. Bagaimanapun, dia telah berjanji untuk bekerja sama dengan telinga dan tikus, dan hanya membawa Ling Xuang ke kuil surga. Feng Ge dan Pei dan banyak murid Tiangong juga melewati lorong itu. Setelah mereka menjelajahi halaman untuk sementara waktu, mereka memilih menara untuk dimasuki. Jiwa-jiwa asing yang melangkah ke kuil surga mati di lorong, dan hampir setengah dari mereka jatuh di ruang bawah tanah, dan bagian lain seperti Feng Ge, dan mereka memasuki menara. Keberuntungan Feng Ge dan Yu tidak terlalu baik. Menara tinggi itu juga penuh dengan organ. Eksplorasi ini tidak ada untungnya, jadi Feng Ge mengusulkan untuk mengubah menara lain. Tanpa diduga, ketika dia pertama kali tiba, dia melihat Tianxing dan Ling Xuang. Itu tidak ada hubungannya denganmu di sini, saudaraku, bawa dia pergi, kata Ling Frost dingin, dia tidak tertarik melihat Phoenix. Biksu itu tidak berbicara, lagu Phoenix telah terjadi, dan pihak yang berlawanan berkata, apakah menurut Anda ini adalah Gunung Tai? Apakah Royal Frost Anda berkata? Aku baru saja mengatakannya, Ling Xuang tidak melepaskannya. Pertengkaran antara kedua wanita itu membuat orang-orang Jiuli tidak mengerti. Huo Ze memandang Luo Zeng.
Lagi pula, siapapun yang mengatakannya tidak dihitung. Dialah yang benar-benar bisa menjadi tuan. Yang mulia, kita telah memasuki kuil surga, di mana kita menjelajahi kebebasan yang menjadi milik kita. Xiao Xiao berkata, mengapa, Tiangong Qishan kami, ini adalah keluarga, jika ada kesempatan, ada juga semacam kepedulian. Saya tidak tahu apakah saudara laki-laki Tianxing berpikir bahwa adik laki-laki itu benar. Sering dikatakan bahwa dia tidak tersenyum di wajahnya, dan orang ini fleksibel dan berbicara dengan baik. Saat dia memasuki menara, dia melihat lorong persegi di tanah, dan dia memiliki sedikit kendali di hatinya. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, saya khawatir saya tidak bisa lolos dengan domain gelap. Kesempatan seperti ini, saya tidak ingin melewatkannya. Ling Xuang menjilat mulutnya dan tidak tahu bagaimana menghadapinya untuk sementara waktu. Jika tidak ada lagu Phoenix, dia tidak keberatan dan murid Tiangong lainnya. Kakak saya bilang ya, itu semua dari keluarga saya. Kita harus menjaga kita bersama, Luo Zeng mengangguk. Jiwa tikus dan tikus semuanya telah mati. Hanya saja Tiangong dan Jiuli tidak terlalu cemburu. Jika Ling Xuang bersedia pergi jauh-jauh, itu akan terlalu tidak menyenangkan bagi Tai Yishan dan Tai Yishan. Ling Xuang juga menyadari skalanya. Karena Luo Zeng telah membuat keputusan, dia hanya bisa dengan enggan setuju. Tidak hanya Ling Ling, Huo Ze dan sebagainya, tetapi juga tidak menunjukkannya. Ini masalahnya, kamu pergi bersama kami, kata Luo Zeng. Jadi Huo Ze dan Lan Qing dan 9 orang Li lainnya memimpin, Luo Zeng dan Ling Xuang berada di tengah, dan Feng Ge dan Feng Tian mengikuti dengan murid Tiangong. Selama proses berjalan menyusuri lorong, ketika ditanya tentang arah keluarga telinga dan tikus, Luo Zeng menghela nafas dan berkata, semua sudah mati. Tikus dan tikus, semuanya mati. Dia tertegun. Beberapa dari mereka tidak percaya bahwa keluarga tikus ini adalah hantu, dan ada banyak orang yang memasuki kuil surga. Bagaimana bisa tidak ada yang tersisa? Tidak hanya keluarga tikus dan tikus, ribuan jiwa antar ras ini mati di ruang bawah tanah, kata Luo Zeng. Kira-kira apa yang terjadi di ruang bawah tanah? Setelah itu, murid Feng Ge, Yan dan Tiangong tanpa sadar berhenti. Ruang bawah tanah ini sangat berbahaya, apakah tidak mati untuk dimasuki? Jika kamu takut, kamu tidak harus mengikuti, Ling Xuang menoleh dan menatap Phoenix. Dimanapun Feng Ge menerima ketidaktahuan orang lain, dia hanya mendengus dan segera mengambil langkah. Luo Zeng tersenyum dan berkata, saudara-saudara tidak gugup, kami berani turun karena mereka telah menemukan solusi. Solusinya, dia memandang Huo Ze dan yang lainnya dan bertanya, saya tidak tahu orang mana yang berasal dari Teran. Beruang dan Senong telah diusir. Suku lain adalah kekuatan kecil. Jika orang-orang ini benar-benar memahami jalan menuju kegelapan, mereka tidak dapat datang dari kekuatan kecil Teran. Luo Zeng berkata tanpa ragu-ragu, jika Anda ingin menjelajahi domain gelap bersama kami, jangan tanya jika Anda tidak bertanya. Bab 2930 Dinding Terbuka. Saya mengerti bahwa orang-orang ini sensitif, dan tersenyum dan berkata, ini semua saudara dari umat manusia. Tidak masalah dari mana asalnya. Huais dan 9 orang Li lainnya awalnya mengikuti jejak, lalu mereka melepaskan hati mereka. Seluruh ruang bawah tanah telah dikembalikan ke aslinya, dan tidak membosankan seperti dulu. Oh, hei, hei. Saat mereka berjalan menyusuri lorong, mereka mendengar suara dengkuran dari sudut. Apa itu? Jiwa berbentuk tikus. Sepertinya itu adalah jiwa tikus dan tikus. Bagaimana itu sangat lemah. Beberapa murid Tiangong melihat jiwa, dan tiba-tiba mereka penuh rasa ingin tahu. Hari ke-13 dari sisi lain Bang hanya bisa menjadi jiwa belenggu atau jiwa yang akan memasuki belenggu. Jika ada jiwa seperti itu di ujung sudut, itu seperti sisa lilin di angin, yang dapat pecah kapan saja. Ini adalah bentuk jiwa yang sangat primitif, belum lagi sisi lain dari laut dan lautan makna yang sebenarnya, bahkan jika jiwa itu keluar dari jalan. Jiwa-jiwa ini adalah milik telinga dan tikus, kata Luo Zeng, menatap jiwa yang pingsan. Hoser juga mengangguk. Mereka dikembalikan ke bentuk aslinya oleh jam pasir. Telinga dan tikus tidak bergantung pada petunjuk apapun, dan menemukan bahwa ruang bawah tanah di belakang kuil surga pasti akan menjadi plot kecil. Persiapan mereka untuk kali ini juga sangat memadai. Faktanya, mereka telah melakukannya dengan sangat indah, setidaknya mengundang Luo Zeng, dan bahkan secara paksa menghancurkan tembok. Tetapi mereka tidak tahu bahwa memecahkan tembok akan memakan biaya yang besar. Ketika dua armor yang tidak bisa dihentikan oleh Luo Zeng muncul, tikus dan tikus membuat keputusan yang tampaknya cerdas bahwa mereka menggunakan senjata sihir jiwa untuk bersembunyi di sudut dinding. Cara persembunyiannya cukup pintar. Dalam kekacauan, tidak hanya dua baju besi yang tidak dapat ditemukan, tetapi alien lain bahkan tidak menemukannya. Tapi tikus tidak tahu, setelah baju besi itu pergi, ada restorasi lain di ruang bawah tanah.
Ketika jejak kabut warna-warni perlahan naik, tikus dan tikus juga menemukan sesuatu yang salah, tetapi tidak mungkin untuk melarikan diri saat ini. Meskipun jalan ke lapisan atas secara bertahap dipulihkan, tikus dan tikus juga dipulihkan dalam kabut, dan akhirnya menjadi tampilan saat ini. Roh telinga dan tikus ini hanya memiliki kesadaran tingkat pertama. Ketika mereka melihatnya, mereka dikelilingi olehnya, tetapi bahkan di ruang bawah tanah ini, mereka tidak dapat menahan nafas dari pantai lain. Gemetaran. Perasaan biru membanting matanya, dan dia mengeluarkan jiwa dan dengan lembut menghancurkannya. Jiwa ini dan melepaskan sedikit jiwa coklat. Telinga dan tikus kecil itu naluriah, dan kekuatan jiwa bertekad untuk menjadi makanan mereka, tetapi hanya di sekitar Hus bergegas dan melambaikan kekuatan jiwa. Saudaraku, kamu, biru terkejut. Kekuatan jiwa dalam jiwa dan dapat membuat mereka lebih baik, kata Lingfrost. Lagu Phoenix tidak jauh tersenyum dingin. Jiwa tikus telinga ini tidak berbeda dengan bayi yang baru lahir. Anda mencoba untuk membuat jiwa untuk bayi. Bisakah kamu menanggungnya? Dia juga mengangguk dan berkata, Phoenix-nya benar, jiwa dan hanya akan mempercepat kematian mereka. Sayang sekali, kata Lanking, menggelengkan kepalanya. Meskipun monyet dewasa telinga bermulut tikus terlihat canggung, telinga kecil dan tikus sangat lucu, dan mereka melekat pada kaki mereka. Lingfrost, letakkan di ruang Mimi, kata Luo Zeng. Jiwa bisa dipupuk kembali. Jika keluarga tikus dan tikus menyimpan api ingatan, selama mereka memberi mereka cukup waktu, saya khawatir mereka akan dapat pulih. Bagaimanapun, tempat ini dibawa oleh keluarga telinga dan tikus, dan hidup Luo Zengsun dapat menyelamatkan hidup mereka dan tidak akan diabaikan. Yah, Lingfrost mengangguk, dan ujung jari melingkari kotak biru untuk menunjuk ke telinga. Hai. Tikus dan tikus tidak tahu apa yang terjadi, dan mereka tiba-tiba dihirup ke dalam cincin whisky. Cincin sumi di sisi lain juga mengklaim sebagai ruang, tetapi dapat menghindari suasana keras di sisi lain. Adapun cara menghilangkan jiwa rapuh ini dari sisi lain, tikus dan tikus harus menemukan solusi. Setelah menangani tikus telinga ini, Horzai berjalan menjauh dari batu-batu besar berbentuk aneh di sisi ruang bawah tanah. Deretan batu ini sangat halus dan memiliki beberapa lubang bundar yang rusak di permukaannya. Luo Zeng telah melihatnya, tetapi saya tidak tahu batu apa itu. Luo Zeng berjalan di sepanjang deretan batu, dari kiri ke kanan, berhenti di depan batu ketujuh, dan mengeluarkan 3 warna batu giok yang berbeda dari tangannya. Saat melihat 3 batu giok, mata Luo Zeng sedikit cerah. Ukuran batu giok ini sangat cocok dengan lubang bundar di batu. Setelah Luo Zeng mengamatinya, dia menempatkan potongan batu giok biru pertama ke dalam lubang bundar atas. Saat dia dengan lembut mendorong batu giok ke depan, dia mendengar suara kerang, dan sepertinya ada kejutan di seluruh ruang bawah tanah. Semua orang melihat ke atas dan melihatnya tanpa perubahan apapun. Luo Zeng tidak berhenti, dan kemudian menempatkan batu giok merah dan ungu ke dalam 2 lubang bundar di bawah. Hei! Hei! Saat 2 suara renyah itu datang lagi, seluruh ruang bawah tanah bergetar. Pola di dinding di luar ruang bawah tanah mulai berubah, dan pola yang semula saling berhubungan mulai berputar dari kedua sisi, menghubungkan 2 baju besi saja, dan kedua pola itu membentuk lingkaran terpisah. Kemudian dinding mulai berputar perlahan dan jalan menuju ruang bawah tanah dibuka. Saat pola berubah, dinding tidak merusak integritas pola selama rotasi. Rantai yang dililitkan pada kedua armor itu tidak putus secara alami, dan armor itu tetap berdiri kokoh di atas peron. Berhasil. Kamu bisa keluar. Tidak ada yang salah dengan petunjuknya. Luo Zeng, Lanking dan 9 orang Li lainnya tersenyum. Sebelum memasuki kuil surga, mereka juga sangat malu. Sekarang mereka benar-benar membuka tembok dan mereka tentu saja bersemangat. Luo Zengxin melangkah keluar, matanya tertuju pada 2 baju besi, dan dia melihat pola di dinding. Ini adalah realisasi yang besar. Lembaga ini dirancang di sini untuk menghindari seseorang secara paksa menghancurkan tembok. Apakah baju besi ini benar-benar sangat kuat? Pembantaian ribuan jiwa alien, hehe. Jika kamu bisa mengumpulkan benda ini sebagai tanda di sisi lain. Beberapa murid Tiangong mengulurkan tangan dan mencoba menyentuh baju besi itu, dan mereka mengingatkan saya, jangan sentuh itu. Jika makhluk ini bangun lagi, kamu tidak akan cukup mati untuk 100 nyawa. Tangan para murid Tiangong sepertinya terbakar, dan mereka dengan cepat pulih. Setelah melintasi 2 armor, ada jembatan kayu panjang dan sempit di depan. Jembatan kayu lebarnya hanya 2 orang, dan sepanjang jalan ke depan ke sisi yang jauh, 3 rumah kayu dapat terlihat dalam kegelapan. Saya tidak tahu apakah itu ilusi atau alasan lain. Tidak ada perubahan pada rumah kayu yang saya lihat di depan kuil surga dan kuil-kuil surga. Jaraknya tidak begitu dekat, dan masih berada di area gelap hang yang jauh.